Sungguh kejamnya suamiku, katanya pamit izin pulang ke kampung. Ingin menjenguk ibunya yang sakit. Namun tak kusangka saat aku susul dia, ternyata dia justru sedang menikah lagi dengan wanita lain. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi datang seperti biasanya, menyelinap melalui celah gorden di kamar mereka. Bukan cahaya matahari yang garang, melainkan seberkas sinar lembut berwarna madu yang seolah tahu cara membangunkan penghuni rumah itu tanpa tergesa-gesa. Rindi selalu bangun lebih dulu. Bukan karena alarm, tapi karena kebiasaan yang telah terukir selama 10 tahun pernikahannya. Ia menikmati keheningan pagi, saat seluruh dunia terasa seperti miliknya seorang. Sebelum hiruk-pikuk kehidupan dimulai, Bram masih terlelap di sisinya. Napasnya teratur dan dalam. Wajahnya terlihat damai, jauh dari kerutan-kerutan kecil yang biasa muncul di dahinya saat ia berkutat dengan pekerjaannya. Rindi memandangnya sejenak, merasakan gelombang kehangatan yang sudah akrab menjalari hatinya. Inilah lelakinya, sandarannya, ayah dari anak-anaknya. Rasa syukur itu begitu nyata, seperti secangkir teh hangat di pagi yang dingin. Ia beranjak dari tempat tidur dengan gerakan pelan, tak ingin mengusik tidur suaminya. Lantai parket yang dingin menyentuh telapak kakinya, mengirimkan sensasi geli yang menyenangkan. Rumah ini adalah napasnya. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Setiap barangnya adalah saksi bisu perjalanan mereka. Mereka membangunnya dari nol, dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, ditambah sedikit warisan dari almarhum ayahnya. Rindi ingat betul bagaimana mereka menghabiskan akhir pekan berbulan-bulan hanya untuk melihat-lihat brosur perumahan, berdebat soal warna cat, dan bermimpi tentang taman kecil di halaman belakang. Bram selalu berkata, "Rumah ini adalah istana kita, Rin, dan kamu ratunya." Kata-kata sederhana itu mampu membuat Rindi terbang. Dan memang, ia merasa seperti ratu di sini. Ini bukan sekadar bangunan dari batu dan semen. Ini adalah surga kecil yang mereka ciptakan bersama. Dapur adalah jantung rumah ini. Disinilah aroma kopi pertama kali menguar, bercampur dengan wangi roti panggang. Rindi menyalakan kompor dengan api kecil, meletakkan teko di atasnya. Sambil menunggu air mendidih, ia membuka jendela dapur yang menghadap langsung ke taman belakang. Embun pagi masih membasahi helai-helai daun tanaman monstera yang dirawatnya dengan penuh kasih. Beberapa pot anggrek bulan pemberian Bram saat ulang tahunnya berjajar rapi di teras. Bram tahu Rindi menyukai bunga, tapi ia lebih tahu bahwa Rindi tak punya banyak waktu untuk merawat yang rumit. Anggrek bulan, katanya, cantik dan tak banyak menuntut, sama seperti Rindi. Rindi tersenyum sendiri mengingatnya. Perhatian-perhatian kecil seperti itulah yang membuat cintanya pada Bram tak pernah luntur. Suara air mendidih membuyarkan lamunannya. Rindi menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir, satu untuknya dengan sedikit gula, dan satu untuk Bram, kopi hitam pahit tanpa apapun. Bram bilang, hidup sudah cukup manis dengan adanya Rindi, jadi kopinya harus pahit sebagai penyeimbang. Gombalannya selalu berhasil membuat Rindi tersipu, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Rindi membawa nampan berisi 2 cangkir kopi itu ke teras belakang. Duduk di kursi rotan favoritnya, ia menyeruput kopi perlahan, membiarkan kehangatannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Udara pagi ini terasa segar, bersih, seolah baru saja dicuci oleh hujan semalam. Dari sini Rindi bisa melihat kamar anak-anak mereka, Dion dan Anissa. Gorden kamar mereka masih tertutup rapat, tanda bahwa 2 jagoan kecil itu masih bergelung nyaman di alam mimpi. Tak lama, Rindi mendengar langkah kaki mendekat. Bram muncul di ambang pintu dengan rambut yang masih acak-acakan dan senyum khasnya yang sedikit mengantuk. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sudah sedikit melar di bagian leher, kaos kesukaannya. Ia berjalan ke arah Rindi, mengecup puncak kepalanya sebelum mengambil cangkir kopinya. "Pagi, ratuku," sapanya dengan suara serak. "Sudah berapa lama kamu di sini?" "Baru saja," jawab Rindi. Tak tega membangunkan raja yang tidurnya pulas sekali. Bram terkekeh, lalu duduk di kursi di seberang Rindi. Mereka terdiam sejenak, menikmati momen itu.
Ini adalah ritual mereka. Beberapa menit di pagi hari, hanya mereka berdua, sebelum dunia menuntut perhatian mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, rencana hari ini, kelakuan lucu anak-anak kemarin, atau sekadar mengomentari burung-burung yang hinggap di pagar. Dalam momen-momen seperti inilah Rindy merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki suami yang baik, anak-anak yang sehat, dan sebuah rumah yang penuh cinta. Apalagi yang bisa ia minta? Namun, entah kenapa, pagi itu ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Mungkin hanya perasaan Rindy saja. Saat mereka sedang berbincang, ponsel Bram yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk. Bram meliriknya sekilas, lalu dengan cepat membalikan ponsel itu hingga layarnya menghadap ke bawah. Gerakan itu begitu cepat, nyaris tak kentara, tapi mata Rindy yang sudah terlatih selama bertahun-tahun menangkapnya. Rindy tidak bertanya. Ia percaya pada suaminya. Selama ini Bram tak pernah memberinya alasan untuk tidak percaya. Mungkin itu hanya pesan dari rekan kerjanya, atau pengingat tagihan. Rindy mencoba mengabaikan getaran aneh yang tiba-tiba muncul di benaknya. Hari itu berjalan seperti biasa. Rindy menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, dan mengantar mereka ke sekolah. Bram sudah berangkat lebih dulu ke kantornya. Sepulang dari sekolah, Rindy membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan mulai memasak untuk makan siang. Sekitar pukul 11, bel rumah berbunyi. Ia sedikit terkejut, karena jarang ada tamu di jam-jam seperti ini. Saat dibukanya pintu, Sandra berdiri di sana dengan senyumnya yang lebar. Sandra adalah sahabat Rindy sejak kuliah. Mereka begitu dekat, seperti saudara. Sandra tahu semua rahasia Rindy, begitu pula sebaliknya. Ia sering datang ke rumah, kadang untuk sekadar mengobrol, kadang untuk meminta bantuan Rindy menjaga anaknya saat ia ada urusan mendadak. "Arini," serunya riang, langsung memeluk Rindy. "Aku di sekitar sini, jadi mampir sebentar. Tidak mengganggu, kan?" "Tentu saja tidak, San. Ayo, masuk," kata Rindy, menyambutnya dengan hangat. "Kebetulan aku baru selesai masak." Mereka duduk di ruang makan sambil menikmati makan siang sederhana. Sandra, seperti biasa, tak henti-hentinya memuji kehidupan Rindy. "Kamu itu benar-benar beruntung, Rin," katanya sambil menyendok sayur asem ke piringnya. "Punya suami seperti Mas Bram, ganteng, mapan, setia. Anak-anakmu juga pintar dan lucu. Rumahmu adem, nyaman, hidupmu sempurna." Rindy hanya tersenyum. "Alhamdulillah, San. Semua juga berkat doa dan dukunganmu." "Ah, aku ini apa?" sahutnya, tapi matanya menatap berkeliling, menilai setiap detail di rumah Rindy. Tatapannya berhenti sejenak pada foto keluarga mereka yang terpajang di dinding. Foto itu diambil saat mereka liburan ke Bali tahun lalu. Mereka berempat tersenyum bahagia dengan latar belakang matahari terbenam. "Kalian serasi sekali," gumamnya, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada Rindy. Ada nada aneh dalam suaranya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Rindy. Semacam kekaguman yang bercampur dengan iri. Rindy berpikir mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Sandra sedang dalam proses perceraian yang pelik. Wajar jika ia sedikit melankolis melihat kebahagiaan orang lain. Sandra mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang Bram. "Mas Bram apa kabar? Makin sibuk ya kelihatannya." "Begitulah," jawab Rindy. "Proyek di kantornya sedang banyak. Kadang pulang larut malam." "Kasihan. Pasti capek sekali," katanya. Lalu ia menambahkan dengan nada bercanda. "Jangan sampai kecapean di kantor, nanti di rumah loyo." Ia tertawa. Rindy ikut tertawa, meski terasa sedikit hambar. Ada yang aneh dari caranya menanyakan Bram. Terlalu spesifik, terlalu personal. Tapi sekali lagi, Rindy menepis pikiran itu. Dia Sandra, sahabatnya. Tidak mungkin ia punya maksud buruk. Setelah makan siang dan mengobrol ngalor ngidul selama hampir 2 jam, Sandra pamit pulang. Saat mengantarnya ke depan pintu, ia memeluk Rindy lagi, kali ini lebih erat.
Jaga baik-baik surgamu ini ya, Rin. Bisiknya di telinga Rindi. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah nasihat tulus. Namun bertahun-tahun kemudian, Rindi baru menyadari bahwa itu adalah sebuah peringatan terselubung, atau mungkin sebuah ancaman. Sore itu, saat Rindi sedang membantu Dion mengerjakan PR, Bram pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sekotak martabak manis kesukaan anak-anak. Rumah kembali diisi oleh tawa dan canda. Bram terlihat lelah, tapi ia tetap meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak, menanyakan kegiatan mereka di sekolah, dan membantu Anissa merakit mainan barunya. Saat melihat mereka bertiga bercengkrama di karpet ruang keluarga, hati Rindi kembali menghangat. Semua keraguan dan firasat aneh yang sempat dirasakannya pagi tadi menguap begitu saja. Rindi menegur dirinya sendiri dalam hati. Betapa bodohnya ia, meragukan suaminya sendiri, mencurigai sahabatnya. Malamnya, setelah anak-anak tidur, mereka duduk berdua di sofa, menonton televisi. Bram menyandarkan kepalanya di bahu Rindi, dan Rindi mengusap rambutnya pelan. Bram menggenggam tangannya. "Capek ya?" tanya Rindi lembut. Bram mengangguk. "Banget. Tapi semua capeknya hilang kalau sudah di rumah. Sama kamu." Rindi tersenyum. Inilah kehidupannya. Inilah surga kecilnya. Sempurna, aman, dan penuh cinta. Ia memejamkan mata, menghirup aroma tubuh Bram yang khas, aroma yang selama ini menjadi penenangnya. Rindi tidak tahu bahwa itu adalah malam terakhirnya merasakan kedamaian yang utuh. Ia tidak tahu bahwa pilar-pilar surga yang dibangunnya dengan susah payah ini akan segera runtuh, dihancurkan oleh orang-orang yang paling dipercayanya. Saat itu, Rindi masih tertidur dalam kebahagiaan yang fana, tidak menyadari bahwa ular berbisa sudah lama melingkar di dalam istananya, menunggu waktu yang tepat untuk mematuk. Dan ular itu, terkadang, datang dengan wajah seorang sahabat. Malam itu begitu pekat dan senyap. Hujan yang turun sore tadi menyisakan udara dingin yang menusuk tulang dan aroma tanah basah yang khas. Rindi dan Bram sudah terlelap sejak beberapa jam yang lalu. Lelah setelah seharian beraktivitas membuat mereka tidur lebih cepat. Di tengah keheningan malam, sekitar pukul 2 dini hari, sebuah suara melengking tiba-tiba merobek kesunyian. Dering ponsel Bram. Bunyinya begitu nyaring dan mendesak di dalam kamar yang gelap, membuat Rindi terlonjak kaget dari tidurnya. Jantungnya berdebar kencang. Respons alami tubuh terhadap suara yang tak terduga di waktu yang tak wajar. Di sebelahnya, Bram menggeliat. Tangannya meraba-raba nakas di samping tempat tidur, mencari sumber suara. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia meraih ponselnya. Cahaya dari layar ponsel menerangi sebagian wajahnya, menampakkan ekspresi bingung dan mengantuk. Ia melihat nama penelepon, dan seketika raut wajahnya berubah. Kantuknya seolah menguap dalam sekejap, digantikan oleh gurat kekhawatiran yang dalam. Ia segera bangkit, menyandarkan punggungnya di kepala ranjang. "Halo, Pak D?" Sapanya dengan suara yang terdengar tegang. Rindi ikut terduduk. Rasa kantuknya hilang sama sekali. Ia hanya bisa mendengar suara Bram, karena suara di seberang telepon terdengar samar dan teredam. "Apa? Ibu kenapa?" Jeda sejenak, Rindi menahan napas. "Sakit apa?" "Ya Allah, kok bisa? Sejak kapan?" Bram mendengarkan lagi. Tangannya yang bebas memijat pelipisnya. Wajahnya semakin pucat di bawah cahaya ponsel. Iya, aku ngerti. Iya, Pak D. Aku usahakan segera ke sana. Kabari terus ya." "Iya, Waalaikumsalam." Bram menutup teleponnya. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk terdiam, menatap kosong ke dinding di hadapannya. Tangannya yang memegang ponsel terkulai lemas di atas selimut. Rindi menyentuh lengannya dengan lembut. "Mas, ada apa?" tanyanya cemas. "Ibu kenapa?" Bram menoleh pada Rindi. Matanya menyiratkan kepanikan yang luar biasa. "Ibu, Rin," katanya dengan suara bergetar. "Ibu sakit keras. Tadi jatuh di kamar mandi. Sekarang tidak sadarkan diri. Pak D bilang kondisinya kritis."
Dunia Rindi seolah berhenti berputar. Ibu mertuanya adalah wanita yang baik hati. Meskipun mereka tinggal berjauhan, hubungan mereka sangat hangat. Setiap kali mereka pulang kampung, ia selalu menyambut mereka dengan masakan-masakan lezatnya. Membayangkannya terbaring tak berdaya membuat hati Rindi ikut perih. Ya Allah, Mas, terus gimana? Aku harus pulang sekarang juga, Rin. Aku harus ada di sana untuk ibu, katanya dengan tatapan nanar. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri kalau terjadi apa-apa dan aku tidak ada di sampingnya. Tanpa pikir panjang, Rindi langsung bangkit dari tempat tidur. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Tentu saja Bram harus pulang. Itu adalah ibunya. Iya, Mas. Kamu harus pulang. Ayo, aku siapkan barang-barangmu, katanya dengan sigap. Adrenalin memompa tubuhnya, mengusir sisa-sisa kantuk dan hawa dingin. Mereka bergerak cepat dalam kesunyian malam. Rindi membuka lemari, mengeluarkan beberapa potong pakaian untuk Bram, kaos, kemeja, celana panjang, dan sarung. Ia memasukkannya ke dalam tas ransel. Sementara itu, Bram pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan berganti pakaian. Pikiran Rindi berkecamuk. Ia memikirkan kondisi ibu mertuanya, membayangkan betapa paniknya keluarga di kampung. Ia juga berdoa dalam hati, semoga semuanya baik-baik saja. Saat memasukkan pakaian-pakaian Bram, Rindi teringat sesuatu. Ia berjalan ke laci meja rias, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya, uang pegangannya untuk belanja bulanan. Ia menyelipkannya ke dalam dompet Bram yang tergeletak di atas tempat tidur. Ini, Mas, buat pegangan di jalan atau kalau ada kebutuhan mendadak di sana, katanya saat Bram keluar dari kamar mandi. Bram menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia menarik Rindi ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Terima kasih, sayang. Kamu selalu bisa diandalkan, bisiknya. Maaf ya harus merepotkanmu malam-malam begini. Jangan bicara begitu. Ini bukan kerepotan. Ibu juga ibuku, jawab Rindi sambil mengusap punggung suaminya, mencoba memberinya kekuatan. Yang penting sekarang kamu fokus saja ke perjalanan dan ke ibu. Jangan khawatirkan apapun di sini. Aku akan urus anak-anak dan rumah. Bram melepaskan pelukannya, menatap Rindi lekat. Tolong jaga anak-anak ya. Bilang ke mereka, ayah pergi ke rumah nenek karena nenek sedang sakit. Jangan buat mereka khawatir. Rindi mengangguk. Pasti. Sebelum Bram berangkat, Rindi masih sempat membuatkannya segelas teh hangat. Minum dulu, biar badanmu hangat, katanya sambil menyodorkan gelas itu padanya. Ia meminumnya dengan cepat. Semua terjadi begitu cepat, dalam kabut kepanikan dan kekhawatiran. Tidak ada sedikit pun ruang di benak Rindi untuk mencurigai apapun. Yang dilihatnya adalah seorang anak yang cemas akan kondisi ibunya. Dan sebagai istri, tugasnya adalah mendukung dan memudahkannya. Rindi mengantarnya sampai ke garasi. Bram memasukkan tasnya ke jok belakang mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia berhenti dan menatap Rindi lagi. Aku akan kabari kamu begitu sampai di sana. Janjinya, aku akan telepon setiap hari. Doakan ibu ya, Rin. Selalu, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Kalau ngantuk, istirahat dulu, pesan Rindi. Bram mengecup kening Rindi, sebuah kecupan yang terasa lebih lama dari biasanya. Lalu ia masuk ke dalam mobil. Suara mesin mobil memecah keheningan malam untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan menjauh dan akhirnya lenyap ditelan kegelapan. Rindi berdiri di garasi, mematung, sampai lampu belakang mobilnya benar-benar tak terlihat lagi. Hawa dingin terasa semakin menggigit. Atau mungkin itu hanya hatinya yang ikut merasa dingin karena khawatir. Rindi kembali masuk ke dalam rumah, mengunci pintu. Suasana rumah yang tadi terasa hangat dan damai, kini terasa hampa dan lengang. Ia berjalan kembali ke kamar tidur mereka. Jejak keberadaan Bram masih terasa di sana. Sisi tempat tidur yang tadi ia tiduri masih hangat. Aroma tubuhnya masih samar-samar tercium. Rindi merebahkan diri. Tapi matanya tak bisa lagi terpejam. Pikirannya melayang ke jalanan yang gelap,
membayangkan Bram yang sedang menyetir sendirian menembus malam. Ia terus berdoa untuk keselamatannya dan untuk kesembuhan ibu mertuanya. Keesokan paginya, Rindy menjelaskan pada Dion dan Anissa mengapa ayah mereka tidak ada. Mereka sedih, tapi mereka mengerti. Rindy mencoba menjalani hari seperti biasa, mengantar mereka sekolah, membersihkan rumah, memasak. Namun, ada kekosongan yang terasa nyata. Rumah ini terasa terlalu besar tanpa kehadiran Bram. Rindy terus-menerus melirik ponselnya, menunggu kabar darinya. Siang harinya, sebuah pesan singkat masuk. Aku sudah sampai. Rin, kondisi ibu masih sama. Aku sedang di rumah sakit. Nanti aku telepon kalau sudah sedikit tenang. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Rindy sedikit lega. Setidaknya Bram sudah sampai dengan selamat. Rindy membalasnya, menyemangatinya dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja di sini. Namun, hari-hari berikutnya, komunikasi menjadi semakin sulit. Hari kedua, Bram menelepon, tapi suaranya terdengar berisik dan terputus-putus. Ia bilang sinyal di kampung memang susah, apalagi di sekitar rumah sakit yang agak terpencil. Ia menceritakan bahwa ibunya masih belum sadar dan dokter masih terus memantau. Ceritanya terdengar masuk akal. Rindy percaya. Hari ketiga, ia hanya mengirim pesan. Maaf belum bisa telepon. Lagi sibuk sekali urus administrasi dan bolak-balik apotek. Di sini semua panik. Jadi aku yang harus ambil alih. Ibu masih belum ada perkembangan. Rindy memakluminya. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika ia tidak sempat menelepon. Ia hanya bisa mengirimkan doa dan kata-kata dukungan lewat pesan. Hari keempat, tidak ada kabar sama sekali. Rindy mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi ponselnya tidak aktif. Rasa cemas mulai merayapi hatinya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin baterai ponselnya habis dan ia tidak sempat mengisi daya. Mungkin ia sedang beristirahat karena kelelahan. Rindy mencoba menghubungi nomor Pak D yang dulu pernah ia berikan. Tapi nomor itu juga tidak bisa dihubungi. Kegelisahannya semakin menjadi. Ada sesuatu yang terasa salah. Firasat seorang istri jarang meleset. Dan firasat Rindy saat ini berteriak bahwa ada yang tidak beres. Rindy mencoba mengalihkan pikirannya dengan kesibukan. Tapi bayangan Bram dan ibu mertuanya terus berkelebat. Malam itu, saat sedang iseng membuka media sosial, seorang kerabat jauh dari kampung Bram, yang bahkan Rindy lupa namanya, mengunggah beberapa foto sebuah acara hajatan. Sepertinya acara pernikahan. Rindy tidak terlalu memperhatikannya, sampai matanya menangkap sebuah pemandangan di latar belakang salah satu foto. Di antara kerumunan tamu, ada sesosok pria yang postur dan pakaiannya sangat mirip dengan Bram. Ia mengenakan kemeja batik yang Rindy ingat betul pernah disetrikanya untuk Bram. Pria itu berdiri agak jauh dan gambarnya sedikit buram. Tapi hati Rindy langsung berdesir hebat. Rindy memperbesar foto itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah lihat. Itu pasti orang lain yang kebetulan mirip. Lagi pula, untuk apa Bram ada di sebuah pesta pernikahan sementara ibunya sedang terbaring kritis di rumah sakit? Itu tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Rindy menutup aplikasi itu, mencoba mengenyahkan pikiran buruk dari kepalanya. Namun, benih kecurigaan itu sudah tertanam, dan ia mulai tumbuh dengan cepat. Akarnya mencengkeram hati Rindy, menyebarkan racun keraguan ke seluruh aliran darahnya. Malam itu, Rindy tidak bisa tidur. Panggilan dari kampung itu, yang awalnya didengarnya sebagai berita duka, kini mulai terdengar seperti lonceng pertanda bahaya. Bahaya yang sedang mengancam surga kecilnya. Rindy tidak bisa tidur. Setelah menutup aplikasi media sosial di ponselnya, ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan foto buram itu terus menari-nari di balik kelopak matanya. Sebuah kemeja batik yang familiar, postur tubuh yang ia kenali bahkan dari kejauhan, dan latar belakang sebuah hajatan yang meriah. Semua itu terasa begitu salah, begitu tidak pada tempatnya. Bagaimana mungkin Bram berada di sebuah pesta? Sementara ia mengatakan ibunya sedang kritis di rumah sakit, logika Rindy berperang hebat dengan hatinya. Hatinya ingin percaya pada suaminya,
pada lelaki yang telah memberinya 2 anak dan sebuah rumah yang penuh tawa. Tapi logikanya, yang dipicu oleh serangkaian kejanggalan, mulai berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ia berguling di tempat tidur, merasakan sisi kosong di sebelahnya yang dingin dan asing. Biasanya, jika ia gelisah, ia akan meringkuk di pelukan Bram dan semua akan terasa baik-baik saja. Sekarang, kekosongan itu justru menjadi sumber kegelisahannya. Ia meraih ponselnya lagi, membuka galeri foto. Ia mencari foto saat mereka liburan terakhir kali, menemukan satu foto di mana Bram mengenakan kemeja batik yang sama. Ia membandingkannya dengan foto buram dari media sosial itu. Coraknya, warnanya, bahkan potongan kerahnya, semuanya identik. Jantungnya berdegup semakin kencang. Itu memang Bram. Tidak salah lagi. Rasionalisasinya mulai bekerja, mencoba meredam kepanikan yang mulai menjalari tubuhnya. Mungkin hajatan itu adalah milik kerabat dekat yang tidak bisa ditinggalkan. Dan Bram hanya mampir sebentar. Mungkin kondisi ibunya sudah membaik. Dan Bram belum sempat mengabarinya. Mungkin ada 1000 penjelasan lain yang masuk akal. Tapi kenapa ia harus berbohong? Kenapa komunikasi begitu sulit? Kenapa ponselnya dan ponsel Pak D-nya sama-sama tidak aktif? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti angin puyuh. Pukul 4 pagi, Rindy menyerah untuk mencoba tidur. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, berharap bisa menenangkan sarafnya yang tegang. Ia duduk di kursi teras belakang, di tempat yang sama di mana beberapa hari lalu ia dan Bram menikmati kopi pagi mereka. Kenangan itu terasa begitu jauh, seolah terjadi di kehidupan yang lain. Dari sini, rumahnya yang biasanya terasa seperti surga yang damai, kini terasa seperti sangkar emas yang sunyi dan penuh tanda tanya. Ia menatap ponselnya, menekan nomor Bram berulang kali. Hasilnya selalu sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Rasa frustrasi dan takut bercampur menjadi satu. Dalam keputusasaannya, sebuah ide muncul di benaknya. Ia masih menyimpan nomor Dewi, adik perempuan Bram yang tinggal di kota lain. Hubungan mereka cukup baik, meskipun tidak terlalu sering berkomunikasi. Dewi biasanya tahu kabar terbaru tentang keluarga di kampung. Dengan tangan sedikit gemetar, Rindy mencari nama Dewi di kontaknya dan menekan tombol panggil. Ia berdoa dalam hati, semoga setidaknya nomor ini aktif. Setelah beberapa nada tunggu yang terasa seperti selamanya, terdengar suara ceria di seberang sana. "Halo, Mbak Rindy? Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa, Mbak?" Sapa Dewi. Suaranya terdengar ringan, tanpa beban. Jantung Rindy mencelos. Jika memang ibu mereka sedang sakit keras, tidak mungkin Dewi akan terdengar seceria ini. Tapi Rindy mencoba tetap tenang. "Halo, Dewi. Maaf ya ganggu pagi-pagi. Mbak cuma mau tanya kabar ibu. Gimana kondisi beliau sekarang?" "Mas Bram bilang ibu sakit keras ya?" Rindy menahan napas setelah mengucapkan kalimat itu. Terdengar jeda sejenak. Lalu tawa kecil Dewi. Ibu sehat-sehat aja kok. Mbak, malah kemarin lusa baru video call sama aku. Lagi semangat panen mangga di kebun belakang rumah. Katanya mau dikirim sebagian ke sini. Sakit keras gimana maksudnya? Mbak, Mas Bram salah info kali. Setiap kata yang diucapkan Dewi terasa seperti palu godam yang menghantam kepala Rindy. Panen mangga. Video call. Semua kata itu berdengung di telinganya, menenggelamkan semua suara lain. Dunia Rindy seakan runtuh seketika. Lantai di bawah kakinya terasa bergoyang, dan ia harus berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangannya. Jadi, semua itu bohong. Cerita tentang ibu jatuh di kamar mandi, kondisi kritis di rumah sakit, kesibukan mengurus administrasi, sinyal yang susah. Semuanya adalah kebohongan yang dirangkai dengan begitu rapi. Mbak Rindy masih di sana?" Suara Dewi terdengar cemas, menyadarkan Rindy dari keterkejutannya. Rindy menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan tercekat. Ia harus terdengar normal. Ia tidak boleh menimbulkan kepanikan. Oh, syukurlah kalau begitu, Dewi.
Katanya dengan suara yang ia usahakan tidak bergetar. Mungkin Mbak yang salah dengar kemarin. Mas Bram bicaranya cepat sekali di telepon. Mungkin maksudnya ibu hanya kurang enak badan. Iya, mungkin begitu. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Iya, Mbak. Ibu sehat kok. Lah ini Mas Bram pulangnya kapan? Katanya ada proyek besar. Kok bisa salah info gitu? Tanya Dewi lagi. Polos. Proyek besar. Jadi itu cerita yang didengar oleh keluarga besarnya. Berbeda dengan cerita yang didengar oleh Rindi. Suaminya telah membuat 2 skenario kebohongan yang berbeda untuk 2 pihak. Rindi merasa mual. Iya, mungkin dia kecapean. Ya sudah, Dewi. Makasih ya infonya. Salam buat keluarga di sana. Iya, Mbak. Sama-sama. Rindi menutup telepon. Tangannya terkulai lemas di sisinya. Ponselnya nyaris jatuh dari genggamannya. Ia menatap kosong ke arah taman yang mulai disinari cahaya fajar. Embun pagi yang biasanya terlihat indah, kini tampak seperti air mata di atas dedaunan. Kebohongan. Satu kata itu terus berulang di kepalanya. Bram telah membohonginya. Bukan kebohongan kecil, bukan kebohongan putih. Ini adalah sebuah kebohongan besar yang terencana, melibatkan nama ibunya sendiri yang sedang dalam kondisi sekarat. Untuk apa? Apa yang begitu penting di kampung sana sehingga ia harus menciptakan drama sebesar ini? Potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu di benaknya. Komunikasi yang sulit. Ponsel yang tiba-tiba tidak aktif. Foto di pesta pernikahan. Dan sekarang, konfirmasi bahwa ibunya sehat walafiat. Hanya ada satu kesimpulan yang bisa ditarik. Sebuah kesimpulan yang begitu mengerikan hingga Rindi sendiri tak sanggup membayangkannya. Tapi ia harus menghadapi kemungkinan terburuk. Hajatan pernikahan itu. Jangan-jangan itu bukan hajatan orang lain. Jangan-jangan pria di foto itu bukan sekadar tamu. Pikiran itu begitu liar, begitu menyakitkan. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin semua kejanggalan itu terasa masuk akal. Ia teringat pada Sandra, sahabatnya. Ia teringat pada obrolan mereka beberapa hari yang lalu. Bagaimana Sandra memuji-muji Bram. Bagaimana tatapannya saat melihat foto keluarga mereka. Bagaimana ia berbisik, "Jaga baik-baik surgamu ini." Apakah itu sebuah nasihat atau sebuah ejekan? Rindi bangkit, berjalan mondar-mandir di dapur. Amarah mulai menggantikan rasa syok dan sakit hatinya. Amarah yang dingin dan membara. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Bagaimana ia bisa begitu buta? Bagaimana ia bisa tidak melihat tanda-tandanya? Semua perhatian kecil Bram, semua kata-kata manisnya. Apakah semua itu juga bagian dari kebohongan? Ia merasa dikhianati di bentengnya sendiri. Rumah yang ia anggap surga, ternyata telah dimasuki oleh iblis. Ia berhenti di depan cermin yang tergantung di ruang makan. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan mata bengkak karena kurang tidur, wajah pucat, dan tatapan yang kosong. Tapi di balik kekosongan itu, ia melihat sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sebuah kilatan baja. Sebuah tekad. Ia tidak bisa hanya diam di sini, menunggu dalam ketidakpastian, membiarkan dirinya dibodohi lebih jauh. Ia tidak bisa membiarkan lelaki itu menghancurkan hidupnya dan hidup anak-anaknya begitu saja. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak akan lagi menebak-nebak. Tidak akan lagi meraba-raba dalam gelap. Ia akan menjemput kebenaran itu, sepahit apapun rasanya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah sebuah resolusi yang kokoh. Pagi itu, saat matahari mulai menampakkan dirinya secara utuh, Rindi sudah mengambil sebuah keputusan. Ia akan pergi ke kampung Bram. Ia akan mendatangi neraka itu dan menyeret kebenaran keluar dari sana, apapun risikonya. Surga kecilnya mungkin sudah hancur, tapi ia tidak akan membiarkan puing-puingnya menimpanya hingga mati. Ia akan bangkit dari reruntuhan itu. Perjalanannya mungkin akan menyakitkan, tapi itu adalah satu-satunya jalan yang harus ia tempuh. Keputusan itu terasa seperti sauh yang dilemparkan di tengah badai. Meskipun badai di hatinya masih berkecamuk, keputusan itu memberinya pijakan,
sebuah arah yang jelas di tengah kebingungan yang menyesakan. Rindi tidak membuang waktu. Setelah fajar sepenuhnya menyingsing, ia bergerak dengan efisiensi yang dingin, seolah tubuhnya berjalan dengan mode otomatis sementara pikiran dan hatinya masih mati rasa. Langkah pertamanya adalah memastikan anak-anak aman. Ia tidak mungkin membawa mereka ke dalam situasi yang tidak menentu dan berpotensi menyakitkan. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya sepenuhnya adalah ibunya. Ia menelepon ibunya, mencoba membuat suaranya terdengar senormal mungkin, sebuah tugas yang luar biasa sulit. "Bu, Rindi boleh titip Dion sama Anissa 2 atau 3 hari ke depan?" tanyanya, langsung ke inti persoalan. "Loh, memangnya kamu mau kemana, Enduk?" Suara ibunya terdengar khawatir. Rindi sudah menyiapkan sebuah kebohongan. Ia benci melakukannya. Terasa seperti racun di lidahnya, seolah ia kini tak ada bedanya dengan Bram. Tapi ini demi melindungi hati ibunya dan anak-anaknya, setidaknya untuk sementara waktu. "Ini Bu, Rindi mau kasih kejutan buat Mas Bram di kampung. Sekalian jenguk ibu mertua. Kasihan Mas Bram di sana sendirian. Pasti kangen juga sama Rindi," katanya. Setiap kata terasa seperti duri. "Oh, begitu. Ya bagus itu. Suamimu pasti senang. Ya sudah, antar saja anak-anak ke sini. Ibu juga sudah kangen sekali sama cucu-cucu ibu," jawab ibunya, sama sekali tidak curiga. Rindi merasa sedikit bersalah, sekaligus lega. Satu masalah teratasi. Setelah menutup telepon, ia membangunkan Dion dan Anissa. Ia memeluk mereka lebih erat dari biasanya, menghirup aroma rambut mereka dalam-dalam, seolah sedang menyimpan kekuatan. Dengan sabar ia menjelaskan bahwa mereka akan menginap di rumah nenek selama beberapa hari karena ibu harus menyusul ayah. Melihat wajah polos mereka yang gembira karena akan bertemu neneknya adalah pemandangan yang manis sekaligus menyayat hati. Mereka tidak tahu bahwa keluarga kecil mereka sedang berada di ambang kehancuran. Setelah mengantar anak-anak ke rumah ibunya dan memastikan mereka nyaman, Rindi kembali ke rumahnya. Rumah itu kini terasa 100 kali lebih sepi dan dingin. Ia masuk ke kamarnya, membuka lemari, dan mulai mengemasi pakaiannya ke dalam sebuah tas kecil. Tangannya berhenti saat melihat deretan kemeja Bram yang tergantung rapi. Kemeja-kemeja yang biasa ia setrika dengan penuh cinta. Ia menyentuh salah satunya. Kemeja biru langit yang Bram pakai saat pertama kali mengajaknya kencan. Kenangan itu melintas begitu saja, terasa tajam dan menyakitkan. Dengan cepat, ia menutup pintu lemari, tak sanggup lagi melihatnya. Ia hanya mengambil beberapa pakaiannya, perlengkapan mandi, dan beberapa lembar uang tunai. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana, jadi lebih baik bersiap. Tas yang ia siapkan terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena beban misi yang ia emban. Sebelum berangkat, ia berdiri sejenak di tengah ruang keluarga. Ia memandang sekeliling, ke foto keluarga di dinding, ke sofa tempat mereka biasa bercanda, ke sudut mainan anak-anak. Setiap benda berteriak tentang kebahagiaan yang pernah ada, kebahagiaan yang kini terasa seperti ilusi. Ia menyentuh bingkai foto itu, mengusap wajah Bram di dalam foto. "Kenapa, Mas?" bisiknya pada gambar yang beku itu. "Kenapa kamu lakukan ini?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakan telinga. Dengan tarikan napas panjang, ia membalikan badan, mengunci pintu surga kecilnya, dan melangkah keluar menuju ketidakpastian. Perjalanan menuju kampung Bram memakan waktu sekitar 6 jam. 6 jam yang terasa seperti 60 tahun. Rindi menyetir dalam diam, hanya ditemani oleh suara mesin mobil dan gelegak emosi di dalam dadanya. Pikirannya adalah sebuah medan perang. Sebagian dari dirinya masih berharap bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Mungkin ada penjelasan logis di balik semua ini. Mungkin Dewi salah informasi. Mungkin Bram sedang dalam masalah dan ia terpaksa berbohong untuk melindunginya. Harapan-harapan kecil itu muncul, tapi segera dihancurkan oleh bagian lain dari dirinya yang lebih realistis, yang terus memutar ulang fakta-fakta dingin, kebohongan tentang ibu sakit, foto pernikahan, komunikasi yang terputus. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti sebuah langkah mendekati vonis.
Jalan tol yang lurus dan monoton menjadi layar bagi pikirannya untuk memproyeksikan kenangan-kenangan. Ia teringat perjalanan mereka ke kampung ini saat Lebaran tahun lalu. Mobil diisi oleh tawa anak-anak, celotehan Bram tentang masa kecilnya, dan lagu-lagu ceria dari radio. Bram menyetir sambil sesekali menggenggam tangannya, memberinya senyum yang menenangkan. Sekarang, ia menyetir sendirian. Tangan kanannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, dan radio mobil itu mati, karena ia tak sanggup mendengar lagu apapun. Setiap lagu cinta akan terdengar seperti ejekan. Ia berhenti sekali di sebuah rest area untuk mengisi bensin dan membeli sebotol air mineral. Saat ia melihat sekeliling, ia melihat keluarga-keluarga lain, seorang ayah yang sedang menyuapi anaknya, sepasang suami istri yang tertawa bersama. Pemandangan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Itukah dia beberapa hari yang lalu? Apakah kebahagiaan itu nyata? Atau hanya sebuah sandiwara panjang yang tidak ia sadari? Ia segera kembali ke mobil. Tak tahan berlama-lama melihat potret kebahagiaan orang lain. Semakin mobilnya mendekati daerah pedesaan, pemandangan di luar jendela berubah. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh hamparan sawah hijau. Jalan tol yang lebar menyempit menjadi jalanan aspal yang diapit oleh pepohonan. Ini adalah pemandangan yang biasanya ia sukai, yang memberinya rasa damai. Tapi hari ini, semua keindahan itu tampak suram dan mengancam. Setiap pohon seolah menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang akan segera ia temui. Rindi terus melirik ponselnya yang diletakkan di kursi penumpang. Benda itu tetap diam. Layarnya gelap. Tidak ada satupun panggilan atau pesan dari Bram. Sebagian kecil dari dirinya yang naif masih berharap benda itu akan berdering, dan suara Bram akan terdengar di seberang, menjelaskan semuanya, menertawakan kekhawatirannya, dan menyuruhnya pulang karena semua baik-baik saja. Tapi harapan itu semakin menipis seiring dengan jarak yang semakin dekat. Kesunyian dari ponsel itu adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. Ia benar-benar telah ditinggalkan dalam kegelapan. Ketika ia akhirnya melihat papan nama desa tempat mertuanya tinggal, jantungnya mulai berdebar tak karuan. Tangannya yang memegang setir basah oleh keringat. Ia memperlambat laju mobilnya. Jalanan ini begitu familiar. Ia tahu persis di mana letak rumah mertuanya. Sebuah rumah sederhana dengan halaman yang luas. Tapi ia memutuskan untuk tidak langsung ke sana. Tujuannya bukan menemui mertuanya yang sehat walafiat. Tujuannya adalah mencari suaminya, mencari kebenaran di balik pesta pernikahan itu. Desa sebelah, itu informasi yang ia ingat dari lokasi unggahan foto kerabatnya. Ia memarkir mobilnya di bawah sebuah pohon rindang, agak jauh dari jalan utama, tak ingin menarik perhatian. Ia duduk terdiam di dalam mobil selama beberapa menit, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia merasa seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang tanpa senjata, hanya berbekal hati yang sudah remuk. Ia menatap wajahnya di kaca spion. Pucat, lelah, tapi matanya menyiratkan keteguhan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Ia sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan untuk kembali. Apapun yang akan ia temukan, ia harus menghadapinya. Dengan langkah yang terasa berat, ia membuka pintu mobil, dan memulai perjalanannya menjemput luka yang mungkin akan membekas selamanya. Udara pedesaan yang biasanya terasa sejuk dan menenangkan, kini terasa menyesakkan bagi Rindi. Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang membelah persawahan. Terik matahari siang itu terasa membakar kulit, tapi Rindi tidak merasakannya. Seluruh inderanya terfokus pada satu tujuan, mencari kebenaran. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bertanya pada orang-orang secara acak terasa terlalu berisiko. Ia tidak ingin membuat keributan sebelum ia yakin 100%. Ia memutuskan untuk berjalan menuju satu-satunya tempat yang pasti ia kenali, rumah mertuanya. Meskipun ia tahu ibunya sehat, setidaknya di sana ia bisa memulai pencariannya. Mungkin ada petunjuk, atau setidaknya ia bisa melihat ekspresi mereka saat melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Langkahnya terasa berat saat ia semakin dekat dengan rumah bercat hijau itu. Dari kejauhan, ia bisa melihat pintu depan rumah terbuka. Tidak ada tanda-tanda kepanikan atau suasana duka.
Yang ada hanyalah ketenangan khas sebuah rumah di desa pada siang hari. Hatinya semakin tenggelam. Semua harapan kecil yang tersisa bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, kini benar-benar padam. Ini nyata. Kebohongan itu nyata. Saat Rindi tiba di depan pagar kayu yang tidak terkunci, ia melihat ibu mertuanya sedang duduk di teras, menyiangi beberapa pot bunga. Wanita parubaya itu terlihat sehat, bugar, dan sama sekali tidak tampak seperti orang yang baru saja lolos dari maut. Saat melihat Rindi, wajah ibu mertuanya langsung berseri-seri, dipenuhi keterkejutan yang menyenangkan. "Loh, Rindi? Ya ampun, Enduk. Kok tidak bilang-bilang mau datang? Sama siapa kesini?" Sapanya dengan hangat, bangkit dari kursinya untuk menyambut Rindi. Rindi mencoba memaksakan seulas senyum, meski bibirnya terasa kaku. Ia mencium tangan mertuanya, merasakan kehangatan yang tulus dari wanita itu. Kehangatan yang sama sekali berbeda dengan kebohongan dingin yang diciptakan oleh putranya. "Sendirian, Bu. Sengaja mau kasih kejutan," jawab Rindi. Suaranya terdengar serak. "Kejutan buat siapa?" "Bram kan lagi tidak di sini," kata ibu mertuanya dengan polos, sambil menuntun Rindi untuk duduk di kursi teras. "Dia kan lagi ada proyek besar di luar kota. Katanya penting sekali, makanya tidak bisa diganggu. Kamu ini ada-ada saja. Pasti kangen ya sama suamimu." Rindi hanya bisa mengangguk pelan. Setiap kata yang diucapkan mertuanya semakin mengkonfirmasi pengkhianatan itu. Jadi, seluruh keluarga besar pun dibohongi. Bram telah membangun dinding kebohongan yang begitu tinggi dan kokoh di sekelilingnya. "Iya, Bu. Kangen sekali," jawab Rindi, menahan sesak di dadanya. Bapak mertuanya keluar dari dalam rumah. Sama terkejutnya melihat Rindi. Mereka menyambutnya dengan gembira, menyuruhnya masuk dan segera membuatkannya minuman. Rindi duduk di ruang tamu yang familiar, dikelilingi oleh kehangatan dan keramahan yang tulus, namun hatinya terasa beku. Ia merasa seperti penipu, duduk di antara orang-orang baik ini, sambil membawa bom waktu di dalam hatinya. Ia tidak sanggup, ia tidak bisa berpura-pura lebih lama lagi. Dengan suara yang bergetar, ia memutuskan untuk bertanya. "Bu, Pak, maaf sebelumnya. Apa benar Mas Bram tidak pernah pulang ke sini beberapa hari terakhir?" Kedua mertuanya saling berpandangan, tampak bingung. "Tidak, Enduk. Terakhir dia telepon itu ya 4 atau 5 hari yang lalu. Bilang dapat proyek besar itu. Setelah itu belum ada kabar lagi." "Memangnya kenapa?" tanya bapak mertuanya. Rindi menarik napas dalam-dalam. "Inilah saatnya." Mas Bram pamit sama Rindi. Katanya ibu sakit keras, jatuh di kamar mandi dan tidak sadarkan diri. Dia bilang dia harus segera pulang untuk merawat ibu. Seketika, suasana di ruang tamu itu berubah. Wajah ceria kedua mertuanya langsung digantikan oleh ekspresi syok dan kebingungan total. "Apa?" Ibu mertuanya adalah yang pertama bersuara. Nadanya meninggi. "Sakit keras? Ya Allah, Enduk. Ibu ini sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Kenapa Bram bicara seperti itu?" Rindi juga tidak tahu, "Bu," kata Rindi. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya mulai mengalir. "Dia berbohong. Dia membohongi kita semua." Melihat air mata Rindi, ibu mertuanya langsung merengkuhnya. Wanita itu ikut menangis, meski masih diliputi kebingungan. Anak itu. Ada apa sebenarnya dengan anak itu? Kenapa dia tega membawa-bawa nama ibunya sendiri untuk berbohong? Isaknya. Di tengah suasana kalut itu, seorang tetangga sebelah rumah, seorang ibu muda bernama Yulasmi, datang untuk mengantarkan rantang makanan. Melihat suasana yang tegang dan isak tangis, ia menjadi ragu-ragu. "Permisi maaf, ada apa ini, Bu?" tanyanya pelan. Ibu mertua Rindi, dengan berlinang air mata, menceritakan secara singkat apa yang baru saja ia dengar dari Rindi. Yulasmi mendengarkan dengan saksama, dan perlahan, ekspresi wajahnya berubah dari bingung menjadi iba, lalu menjadi ragu-ragu seolah ia mengetahui sesuatu. Rindi menangkap perubahan itu. Apa Yulasmi tahu sesuatu?" tanya Rindi dengan tatapan memohon.
Yu Lasmi tampak ragu. Ia melirik ke arah kedua mertua Rindi, seolah meminta izin. Bapak mertua Rindi mengangguk, memberinya isyarat untuk bicara. Bicaralah, Las. Jangan ada yang ditutupi. Dengan suara pelan dan hati-hati, Yu Lasmi akhirnya bicara. Begini, Mbak Rindi, Bapak, Ibu, maafkan saya sebelumnya. Saya sebenarnya sudah dengar kabar dari saudara saya yang tinggal di desa sebelah, Desa Sukamanah. Katanya Mas Bram itu. Ia berhenti sejenak, tampak tidak tega. Katanya apa? Yu, tolong, katakan saja. Desak Rindi. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Katanya Mas Bram baru saja menikah lagi di sana. Mbak, akadnya 3 hari yang lalu. Acaranya sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dari pihak perempuan. Jika sebelumnya dunia Rindi terasa runtuh, maka saat ini dunia itu terasa hancur lebur menjadi debu. Kata-kata itu, menikah lagi, berdengung di telinganya, mengalahkan semua suara lain. Jadi benar, firasat terburuknya, pikiran paling gilanya, ternyata adalah kenyataan. Bram, suaminya, pria yang tidur di sebelahnya setiap malam, ayah dari anak-anaknya, telah menikah lagi dengan wanita lain. Dan ia melakukannya dengan cara yang paling pengecut dan menyakitkan, dengan bersembunyi di balik kebohongan tentang ibunya yang sekarat. Rindi tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah kering. Yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa. Rasa sakit yang begitu dalam hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Tubuhnya mati rasa. Ia hanya bisa menatap kosong ke depan. Kedua mertuanya terperangah. Mulut mereka ternganga tak percaya. Ibu mertuanya bahkan sampai terduduk lemas di kursi, memegangi dadanya. Siapa? Siapa perempuan itu? Yu? Tanya bapak mertua Rindi dengan suara bergetar karena amarah. Yu Lasmi menunduk. Katanya namanya Sandra. Pak, orang-orang di sana bilang, perempuan itu teman lama Mas Bram. Sandra, nama itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Jadi bukan hanya pengkhianatan dari suaminya, tapi juga dari sahabatnya sendiri. Sahabat yang beberapa hari lalu duduk di meja makannya, memuji kehidupannya, dan menyuruhnya menjaga surganya. Ternyata, sahabatnya itu adalah ular yang menginginkan surga itu untuk dirinya sendiri. Rindi tertawa. Sebuah tawa kering dan getir yang terdengar mengerikan bahkan bagi telinganya sendiri. Ia menertawakan kebodohannya, kenaifannya. Semua kepingan puzzle kini telah lengkap, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang sempurna dan menjijikan. Amarah yang dingin kini telah sepenuhnya mengambil alih diri Rindi. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit yang melumpuhkan. Yang ada hanyalah tekad baja untuk menghadapi para pengkhianat itu. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan bersembunyi. Ia akan mendatangi mereka dan melihat langsung ke wajah mereka saat ia menghancurkan kebahagiaan palsu yang mereka bangun di atas lukanya. Didampingi oleh bapak mertuanya yang wajahnya memerah karena murka dan Yu Lasmi sebagai penunjuk jalan, Rindi melaju dengan mobilnya menuju desa Sukamanah. Ibu mertuanya tidak ikut. Kondisinya terlalu syok dan lemah. Perjalanan singkat ke desa sebelah terasa seperti perjalanan menuju medan eksekusi. Tidak banyak percakapan di dalam mobil. Bapak mertuanya hanya sesekali mengumpat, meluapkan amarah pada putranya yang telah mencoreng nama baik keluarga. Rindi sendiri hanya diam. Matanya menatap lurus ke depan. Pikirannya menyusun kata-kata apa yang akan ia lontarkan nanti. Yu Lasmi menunjukkan sebuah rumah sederhana di ujung sebuah gang kecil. Dari luar, rumah itu tampak sedang dalam suasana perayaan. Beberapa karangan bunga ucapan selamat yang sudah agak layu masih terpasang di depan. Ada beberapa pasang sandal dan sepatu di teras, menandakan ada cukup banyak orang di dalam. Jantung Rindi berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Inilah saatnya. Tanpa mengetuk, bapak mertua Rindi langsung mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci. Pemandangan di dalam persis seperti yang Rindi bayangkan. Di ruang tamu, Bram, Sandra, dan beberapa orang yang Rindi duga adalah keluarga Sandra, sedang duduk bersama, tertawa-tawa sambil menikmati hidangan.
Mereka semua membeku saat melihat pintu terbuka dan mendapati Rindi berdiri di sana, dengan tatapan tajam seperti elang, diapit oleh bapak mertuanya yang memasang wajah bengis. Tawa mereka mati seketika. Wajah Bram berubah pucat pasi, seperti melihat hantu. Sandra, yang duduk di sebelahnya dengan mesra, tampak sama terkejutnya. Ia refleks melepaskan tangannya yang tadi melingkar di lengan Bram. Suasana yang tadinya hangat dan ceria, kini menjadi dingin dan tegang dalam sekejap. "Bapak? Rindi?" Suara Bram keluar seperti bisikan, penuh ketidakpercayaan. Ia mencoba bangkit berdiri, tapi kakinya tampak lemas. Rindi tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Ia melangkah masuk. Tatapannya terkunci pada dua orang di hadapannya. "Kejutan," katanya dengan nada dingin yang menusuk. "Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Sedang merayakan apa ini? Kebahagiaan di atas kebohongan." Seorang pria parubaya, mungkin ayah Sandra, bangkit berdiri. "Maaf, ini siapa ya? Datang-datang kok bikin keributan." Bapak mertua Rindi maju selangkah, menunjuk ke arah Bram dengan jarinya yang gemetar karena marah. "Saya bapaknya anak kurang ajar ini. Dan ini, Rindi, adalah istrinya. Istri sahnya," teriaknya. Suaranya menggema di ruangan itu. Keluarga Sandra tampak terkejut. Mereka saling berpandangan, seolah tidak tahu apa-apa. Sandra menunduk, tak berani menatap Rindi. Hanya Bram yang kini mulai menemukan kembali suaranya, mencoba mengambil alih situasi dengan cara yang paling buruk. Ia berjalan mendekati Rindi, mencoba meraih tangannya. "Rin, aku bisa jelaskan. Ini semua tidak seperti yang kamu lihat." Rindi menepis tangannya dengan kasar. "Tidak seperti yang kulihat? Lalu apa, Mas? Apa yang harusnya kulihat? Seorang anak yang berbakti, yang pulang karena ibunya sekarat? Begitu?" Sindirnya. Matanya berkilat berbahaya. "Ibumu sehat walafiat di rumah. Kamu bahkan tidak menemuinya. Kamu malah sibuk membangun surga barumu di sini dengan pelakor ini." Rindi menunjuk ke arah Sandra, yang semakin menundukkan kepalanya. Bukannya menunjukkan penyesalan, wajah Bram justru mengeras. Topeng kepanikannya telah lepas, digantikan oleh ekspresi angkuh dan dingin yang belum pernah Rindi lihat sebelumnya. Seolah-olah, dengan terbongkarnya kebohongannya, ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami yang baik. "Sudah cukup, Rin," bentaknya. "Iya, aku memang menikah lagi dengan Sandra." "Kenapa?" "Karena aku sudah tidak tahan lagi denganmu. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu, dengan teman-temanmu, dengan pekerjaanmu. Kamu tidak pernah benar-benar memperhatikanku." Tuduhan itu begitu tidak masuk akal, begitu memutarbalikkan fakta, hingga Rindi hanya bisa tertawa. "Aku sibuk bekerja? Aku bekerja untuk siapa, Mas?" "Untuk membantu menutupi cicilan rumah kita. Rumah yang kamu tinggalkan begitu saja. Aku sibuk mengurus anak-anakmu. Sementara kamu sibuk apa? Sibuk berselingkuh dengan sahabatku sendiri di belakangku." "Bram, jaga bicaramu." Ayahnya sendiri membentaknya, tak percaya dengan perubahan sikap putranya. Tapi Bram seolah sudah tuli. Ia melanjutkan pembelaan dirinya yang menyedihkan. "Sandra berbeda. Dia mengerti aku. Dia memberiku perhatian yang tidak pernah kudapatkan darimu." "Perhatian?" Rindi maju selangkah. Suaranya kini bergetar karena emosi yang meluap. "Perhatian seperti apa? Perhatian dengan cara merebut suami sahabatnya sendiri? Begitu, Sandra?" Kini ia menatap langsung ke arah Sandra, yang akhirnya mengangkat wajahnya. Ada air mata di pipinya, tapi tidak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan menantang. "Aku mencintai Mas Bram, Rin," kata Sandra dengan suara pelan namun tegas. "Dan dia juga mencintaiku. Kami tidak bisa melawan perasaan ini." Rindi merasa ingin muntah mendengar kalimat klise itu. Konfrontasi ini ternyata lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia pikir ia akan menemukan suami yang menyesal dan sahabat yang merasa bersalah. Tapi yang ia temukan adalah dua orang egois yang merasa benar dengan perbuatan mereka. Dua muka yang tak tahu malu.
Mereka tidak merasa telah melakukan kesalahan. Mereka merasa berhak untuk bahagia. Tak peduli siapa yang mereka injak untuk mencapainya. Kebenaran telah menghantamnya dengan keras. Dan kini, wajah asli dari orang-orang yang pernah ia cintai dan percayai terpampang jelas di hadapannya. Lebih buruk dan lebih mengerikan dari mimpi terburuknya sekalipun. Konfrontasi itu berakhir begitu saja. Menggantung di udara seperti asap beracun. Tidak ada penyesalan. Tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah pembenaran diri yang egois dan tatapan dingin dari dua orang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidup Rindi. Ia merasa seolah baru saja berbicara dengan dua orang asing yang kebetulan memakai wajah suaminya dan sahabatnya. Tuduhan Bram yang dilontarkan padanya, bahwa Rindi terlalu sibuk, bahwa Rindi tidak memperhatikannya, terasa begitu absurd, begitu jauh dari kebenaran, hingga ia bahkan tidak punya tenaga untuk membantahnya. Rasanya seperti berdebat dengan tembok. Tembok yang bisa bicara dan menyalahkan orang lain atas kerapuhannya sendiri. Keluarga Sandra, yang awalnya tampak syok, kini mulai berpihak. Mereka memandang Rindi seolah ia adalah pengganggu, penyusup yang datang merusak kebahagiaan putri mereka. Seorang wanita parubaya, yang Rindi duga adalah ibu Sandra, bahkan berdecak sinis. Sudah, Bram. Tidak usah berdebat dengan orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Yang penting sekarang kamu sudah bersama Sandra, anak ibu. Jodoh itu tidak ada yang tahu, katanya, seolah pernikahan siri yang dibangun di atas kebohongan adalah takdir suci dari Tuhan. Rindi merasakan gelombang mual yang hebat. Ia tidak tahan lagi berada di ruangan itu, menghirup udara yang sama dengan para pembohong dan pencuri ini. Bapak mertuanya, yang masih gemetar karena marah, tampaknya merasakan hal yang sama. Ia menatap Bram dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Bapak tidak pernah mengajarimu menjadi pengecut seperti ini. Bram, kamu sudah mencoreng arang di muka Bapak, desisnya, sebelum berbalik badan. Di tengah ketegangan itu, Bram, yang mungkin merasa menang karena mendapat dukungan dari keluarga barunya, melakukan satu kesalahan fatal. Sebuah kesalahan yang mengubah sisa-sisa sakit hati di dalam diri Rindi menjadi sesuatu yang jauh lebih keras dan lebih dingin. Ia melangkah maju, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menegaskan posisinya dengan keangkuhan yang meluap-luap. "Dengar, Rin," katanya dengan nada memerintah, seolah Rindi adalah bawahannya. "Suka atau tidak suka, Sandra sekarang juga istriku, dan aku tidak akan meninggalkannya. Jadi, lebih baik kamu terima saja kenyataan ini. Setelah urusan di sini selesai, dalam beberapa hari, aku akan membawa Sandra dan ibunya tinggal di rumah kita." Rindi membeku. Telinganya tidak salah dengar. Rumah kita. Ia bahkan tidak sanggup memproses kata-kata selanjutnya. Rumahnya, surga kecilnya, tempat ia membesarkan anak-anaknya. Tempat di mana setiap sudutnya penuh dengan kenangan, akan diinvasi oleh perempuan ini dan keluarganya. Bram melanjutkan, tidak menyadari tatapan mata Rindi yang mulai berubah. "Kamu bisa pakai kamar belakang kalau mau tetap di sana. Atau kamar tamu juga boleh. Anggap saja dia madumu. Kita atur saja baik-baik. Lebih baik begitu daripada kita harus bercerai dan anak-anak jadi korban." Kata-kata terakhir itu adalah puncaknya. Anak-anak jadi korban. Sebuah manipulasi murahan yang menggunakan nama anak-anak mereka untuk membenarkan perbuatannya yang menjijikan. Ancaman itu begitu personal, begitu menghina, begitu merendahkan harga dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia. Itu bukan lagi sekadar perselingkuhan. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Bram tidak hanya ingin mendua, ia ingin merebut segalanya, termasuk kewarasan dan ruang hidup Rindi. Sesuatu di dalam diri Rindi patah, tapi patahan itu tidak membuatnya hancur. Sebaliknya, patahan itu terasa seperti cangkang telur yang retak, melepaskan sesuatu yang selama ini terkurung di dalamnya. Sesuatu yang lebih kuat, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Semua rasa sakit, cinta, dan kekecewaan yang ia rasakan menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang jernih dan sebuah tujuan yang tajam. Rindi tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Bram,
Sebuah tatapan yang begitu kosong dan tenang hingga membuat Bram sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Ia melihat suaminya, tapi yang terlihat bukan lagi pria yang ia cintai. Yang ia lihat adalah musuh. Seorang penyusup yang harus disingkirkan dari wilayahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Rindy berbalik badan dan berjalan keluar dari rumah itu. Setiap langkahnya terasa mantap dan pasti. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak peduli lagi pada drama atau kata-kata apapun yang mungkin akan keluar dari mulut mereka. Semua sudah selesai. Babak percintaan dan sakit hati sudah tamat. Sekarang, babak yang baru akan dimulai. Babak peperangan. Bapak mertuanya tergopoh-gopoh mengikutinya. Masih melontarkan beberapa umpatan ke arah putranya sebelum akhirnya menyusul Rindy masuk ke dalam mobil. Perjalanan kembali ke rumah mertuanya terasa sangat sunyi. Bapak mertuanya mencoba mengatakan sesuatu beberapa kali, sebuah permintaan maaf atas kelakuan putranya, tapi Rindy hanya mengangguk tanpa mendengar. Pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia sedang menyusun strategi, memetakan medan perang, dan mengidentifikasi senjata apa saja yang ia miliki. Ancaman Bram tadi, yang dimaksudkan untuk membuatnya tunduk dan pasrah, justru menjadi katalisator. Ancaman itu memberinya kejelasan yang ia butuhkan. Bram tidak hanya mengkhianatinya, ia meremehkannya. Ia menganggap Rindy lemah, seorang wanita yang akan pasrah menerima nasib demi anak-anak. Ia salah besar. Setibanya di rumah mertuanya, Rindy disambut oleh isak tangis ibu mertuanya. Wanita baik itu memeluknya erat, meminta maaf berkali-kali seolah ini adalah kesalahannya. Rindy membalas pelukan itu, tapi hatinya terasa jauh. Ia menenangkan mertuanya dengan beberapa kata yang terdengar datar. Ia menolak tawaran untuk makan atau minum. Ia juga menolak untuk menginap. Rindy harus pulang sekarang, Bu, Pak, katanya dengan suara yang tegas dan tenang. Ada banyak hal yang harus Rindy urus di kota. Kedua mertuanya mencoba menahannya, khawatir dengan kondisinya yang tampak terguncang namun anehnya begitu tenang. Tapi mereka melihat sorot mata Rindy dan tahu bahwa keputusan menantunya itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ada sesuatu yang berbeda dari Rindy yang mereka kenal. Sebelum masuk ke mobil, ia berhenti sejenak. Bu, Pak, tolong jangan hubungi Bram dulu. Jangan katakan apapun padanya. Biarkan dia berpikir Rindy pulang untuk menangis dan meratapi nasib. Tolong, ini penting sekali, pintanya. Meski bingung, kedua mertuanya mengangguk setuju. Mereka melihat keteguhan di mata Rindy dan memutuskan untuk mempercayainya. Saat Rindy kembali menyetir sendirian di jalanan yang mulai gelap, ia tidak lagi merasakan sakit yang menusuk. Yang ada hanyalah energi yang dingin dan terfokus. Ia meraih ponselnya, bukan untuk melihat pesan, tapi untuk membuka galeri foto. Ia menatap foto Dion dan Anissa yang sedang tertawa. Inilah alasannya. Inilah benteng yang harus ia pertahankan. Rumah itu bukan hanya miliknya, tapi juga milik anak-anaknya. Itu adalah tempat mereka tumbuh, tempat mereka merasa aman. Dan Rindy tidak akan pernah, sekalipun, membiarkan ular seperti Sandra dan keluarganya masuk dan menodai keamanan itu. Kamu bisa pakai kamar belakang. Kata-kata itu terngiang lagi di kepalanya. Bukan sebagai sebuah hinaan, tapi sebagai bahan bakar. Rindy tersenyum tipis dalam kegelapan mobil. Sebuah senyum yang tidak akan pernah dikenali oleh Bram. Rumah kita, katamu? Bisik Rindy pada kegelapan. Kamu salah, Mas. Itu rumahku. Dan kamu akan segera menyadarinya. Perang telah dimulai, dan Rindy, sang ratu yang diusir dari istananya, kini sedang dalam perjalanan untuk merebut kembali kerajaannya. Perjalanan pulang ke kota terasa sangat berbeda dari perjalanan berangkatnya. Jika sebelumnya ia ditemani oleh kegelisahan dan sejumput harapan, kini ia hanya ditemani oleh amarah yang dingin dan sebuah tujuan yang solid. Setiap kilometer jalan yang ia tempuh terasa seperti menarik mundur anak panah, mengumpulkan energi potensial untuk sebuah lesatan yang akan ia lepaskan nanti. Ia tidak lagi memutar ulang kenangan-kenangan manis bersama Bram. Otaknya kini bekerja seperti komputer, memproses data, menganalisis kelemahan lawan, dan merumuskan strategi.
Ancaman Bram untuk menginvasi rumahnya menjadi titik pusat dari semua perhitungannya. Itu adalah kesalahan terbesar yang telah dilakukan suaminya, karena ancaman itu menyangkut satu hal yang paling berharga bagi Rindy setelah anak-anaknya, teritorinya, bentengnya. Ia tiba di rumahnya jauh lewat tengah malam. Rumah itu terasa sunyi dan kosong, namun kali ini ia tidak merasa kesepian. Ia merasa seperti seorang jenderal yang kembali ke markasnya untuk merencanakan serangan balasan. Ia tidak tidur malam itu. Ia menyalakan laptopnya, duduk di meja makan, dan mulai melakukan riset. Bukan riset tentang cara mengatasi patah hati, tapi riset tentang pengacara perceraian terbaik di kotanya. Ia mencari firma hukum yang memiliki reputasi galak, efisien, dan tidak kenal kompromi, terutama dalam kasus yang melibatkan aset dan perselingkuhan. Setelah berjam-jam membandingkan dan membaca ulasan, pilihannya jatuh pada sebuah nama, Citra Wulandari. SH fotonya di situs web firma hukumnya menunjukkan seorang wanita berusia akhir 40-an dengan tatapan tajam dan senyum yang tipis namun tegas. Spesialisasinya, hukum keluarga, pembagian aset, dan hak asuh anak. Ulasan dari klien-klien sebelumnya menggambarkannya sebagai singa betina di ruang sidang, dan ahli strategi yang brilian. Rindy tahu, inilah orang yang ia butuhkan. Tanpa ragu, ia mengirimkan email singkat untuk meminta jadwal konsultasi darurat, menjelaskan secara ringkas situasinya. Keesokan paginya, yang merupakan hari Jumat, ia mendapat balasan. Ia diberi jadwal pertemuan siang itu juga. Rindy bergerak cepat. Ia mengumpulkan semua dokumen penting yang bisa ia temukan. Sertifikat rumah, buku nikah, kartu keluarga, laporan rekening bank bersama mereka selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan tangkapan layar dari foto pernikahan Bram yang diunggah kerabatnya itu. Ia menyimpannya dalam satu map, rapi dan terorganisir. Ia berpakaian bukan seperti korban yang berduka, melainkan seperti seorang wanita karir yang akan menghadiri rapat penting. Ia mengenakan blus terbaiknya dan riasan tipis untuk menutupi jejak kelelahan di wajahnya. Penampilan adalah bagian dari perang psikologis, dan ia tidak akan membiarkan siapapun melihatnya dalam keadaan rapuh. Kantor hukum Ibu Citra terletak di sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Suasananya profesional dan sedikit mengintimidasi. Rindy disambut oleh seorang resepsionis dan dipersilakan menunggu di sebuah ruangan yang nyaman. Tak lama kemudian, Ibu Citra masuk. Ia persis seperti di fotonya. Auranya memancarkan kecerdasan dan ketegasan. "Selamat siang, Ibu Rindy. Saya Citra." Sapanya sambil menjabat tangan Rindy dengan erat. "Silakan ceritakan masalah Anda." Dengan suara yang tenang dan terkontrol, Rindy menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Ia tidak menangis. Ia menyajikan fakta secara kronologis, mulai dari kebohongan Bram tentang ibunya yang sakit, perjalanannya ke kampung, hingga konfrontasi dan ancaman terakhir yang dilontarkan Bram. Ia menceritakannya bukan sebagai curahan hati, melainkan sebagai sebuah laporan kasus. Ibu Citra mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan, tanpa menyela sedikit pun. Saat Rindy selesai, Ibu Citra menatapnya sejenak dengan tatapan menilai. "Suami Anda bukan hanya tidak setia, Bu Rindy. Dia juga arogan dan bodoh. Dan kombinasi itu biasanya fatal baginya di mata hukum," katanya dengan nada datar. "Sekarang, mari kita bicara soal aset. Apa saja yang kalian miliki bersama?" "Kami punya tabungan bersama, beberapa investasi kecil, dan sebuah rumah," jawab Rindy. "Baik, mari kita fokus pada yang terbesar." Atas nama siapa sertifikatnya?" tanya Ibu Citra. "Inilah saatnya." Rindy mengeluarkan sertifikat asli dari dalam mapnya dan meletakkannya di atas meja. "Atas nama saya sendiri, Bu. Rindy Astuti." Ibu Citra mengambil sertifikat itu, memeriksanya dengan teliti. Alisnya sedikit terangkat. "Ini menarik. Bagaimana ceritanya?" "Uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari warisan almarhum ayah saya. Sisanya dari tabungan pribadi saya sebelum menikah. Saat akad kredit, saya bersikeras agar sertifikat hanya atas nama saya. Bram saat itu setuju-setuju saja, mungkin menganggapnya tidak penting," jelas Rindy.
Sebuah senyum tipis akhirnya benar-benar tersungging di bibir Ibu Citra. Itu adalah senyum seorang pemburu yang baru saja menemukan titik lemah mangsanya. Ibu Rindi, ini bukan sekadar menarik. Ini adalah kartu truf Anda. Ini adalah senjata pamungkas Anda. Secara hukum, 100%, rumah itu adalah milik Anda. Suami Anda tidak punya hak klaim sedikit pun atasnya, terlepas dari fakta bahwa ia mungkin ikut membayar cicilan bulanannya. Rindi mengangguk. Saya tahu, Bu, dan itulah kenapa saya datang ke sini. Dia mengancam akan membawa istri baru dan keluarganya untuk tinggal di rumah saya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Oh, tentu saja tidak akan, kata Ibu Citra. Matanya berkilat. Kita tidak akan hanya mencegahnya. Kita akan membuatnya menyesal pernah punya pikiran seperti itu. Saya punya sebuah rencana untuk Anda, jika Anda cukup berani untuk menjalankannya. Saya siap melakukan apapun, jawab Rindi tanpa ragu. Ibu Citra kemudian memaparkan rencananya. Sebuah strategi 3 langkah yang dingin dan efisien. Pertama, segera ajukan surat permohonan ke bank untuk membekukan semua rekening bersama atas dasar adanya sengketa perkawinan dan potensi penyalahgunaan dana oleh salah satu pihak. Ini akan memotong akses Bram ke sumber uang mereka. Kedua, ajukan gugatan cerai secepatnya dengan bukti perselingkuhan yang sudah jelas, yang akan memperkuat posisi Rindi dalam segala hal. Ketiga, dan ini yang paling penting, jual rumah itu. Segera. Jual rumahnya? Rindi sedikit terkejut, meski ia sudah menduganya. Betul. Jual secepat mungkin. Hubungi agen properti terpercaya. Berikan harga yang menarik agar cepat laku. Dengan menjualnya, Anda tidak hanya mengamankan aset terbesar Anda, tapi Anda juga melenyapkan objek sengketa utama. Anda menghilangkan medan perang yang ingin ia ciptakan. Saat dia datang bersama keluarga barunya, mereka tidak akan menemukan apa-apa selain pemilik baru dan pintu yang terkunci, jelas Ibu Citra. Rencana itu terdengar kejam, cepat, dan sangat efektif. Ada sedikit rasa sakit di hati Rindi saat memikirkan harus menjual surga kecilnya. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh bayangan wajah syok Bram dan Sandra. Itu sepadan. Saya setuju, kata Rindi mantap. Setelah pertemuan itu, Rindi merasa seperti terlahir kembali. Ia punya arah, ia punya sekutu, dan ia punya rencana. Ia langsung menjalankan langkah-langkah itu. Sore itu juga, dengan surat pengantar dari kantor hukum Ibu Citra, ia mendatangi bank dan berhasil membekukan rekening bersama mereka. Kemudian, ia menelepon seorang agen properti yang direkomendasikan oleh Ibu Citra, seorang wanita energik yang berjanji akan bergerak cepat. Sabtu pagi, plang, rumah dijual, sudah terpasang di halaman depan rumah Rindi. Melihat plang itu terasa aneh dan sedikit menyakitkan, seperti mencabut bagian dari dirinya sendiri. Tapi saat ia menatap plang itu dari jendela kamarnya, ia tidak melihatnya sebagai tanda kekalahan. Ia melihatnya sebagai papan skor. Dan ia tahu, ia sedang bersiap untuk memenangkan pertandingan ini. Malamnya, agen properti itu menelepon. Ada sebuah keluarga yang sangat tertarik, dan mereka ingin melihat rumah itu besok pagi. Roda pembalasan itu sudah mulai berputar. Jauh lebih cepat dari yang Rindi duga. 4 hari. Hanya butuh 4 hari sejak plang itu terpasang. Agen properti yang dihubungi Rindi bekerja seperti keajaiban. Keluarga yang melihat rumah itu pada hari Minggu langsung jatuh cinta. Mereka tidak menawar terlalu banyak. Prosesnya berjalan sangat cepat karena mereka membayar tunai. Senin dan Selasa dihabiskan Rindi untuk mengurus administrasi di notaris dan bank. Semua dibantu oleh tim dari kantor hukum Ibu Citra. Rabu pagi, akta jual beli sudah ditandatangani. Uang hasil penjualan sudah masuk ke rekening baru yang dibuat atas nama Rindi seorang. Rumah itu, surga kecil yang pernah menjadi pusat dunianya, secara resmi bukan lagi miliknya. Anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban seberat 1 ton dari pundaknya. Ia dan anak-anak untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Ia hanya membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang-barang pribadi yang paling penting. Sisa perabotan,
Semua kenangan yang menempel di sofa, meja makan, dan tempat tidur, ia tinggalkan begitu saja. Ia sudah sepakat dengan pembeli baru bahwa mereka bisa mengambil perabotan itu jika mau. Ia tidak menginginkan apapun lagi dari kehidupan lamanya. Hari Kamis siang, Rindy mendapat telepon dari bapak mertuanya. Suaranya terdengar panik. "Nduk, Bram baru saja telepon bapak. Dia marah-marah. Katanya rekeningnya diblokir. Tidak bisa ambil uang sepeser pun. Dia sedang dalam perjalanan pulang ke kota sekarang. Dia bilang mau memberi pelajaran sama kamu. Kamu hati-hati ya, Nduk." Rindy mendengarkan dengan tenang. Jadi, umpannya sudah dimakan. "Terima kasih informasinya, Pak. Bapak tidak perlu khawatir. Rindy baik-baik saja." Dia berangkat sama perempuan itu dan keluarganya. Katanya mereka mau langsung pindah ke rumah. Tambah bapak mertuanya dengan nada cemas. Sebuah senyum dingin dan tipis tersungging di bibir Rindy. Sempurna. Semuanya berjalan persis seperti yang ia dan Ibu Citra rencanakan. "Biarkan saja, Pak. Biarkan mereka datang." Setelah menutup telepon, Rindy bersiap-siap. Ia tidak akan bersembunyi. Ia akan menonton pertunjukan ini dari barisan paling depan. Ia meminjam mobil ayahnya dan pergi menuju kompleks perumahan lamanya. Ia tidak langsung ke rumah itu. Ia memarkir mobilnya di sebuah jalan buntu yang agak jauh. Namun dari sana ia bisa melihat dengan jelas gerbang depan rumahnya melalui kaca spion. Ia mematikan mesin, menyandarkan punggungnya, dan menunggu. Ia merasa seperti seorang sutradara yang menunggu adegan klimaksnya dimulai. Penantiannya tidak lama. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah mobil minibus yang tampak sudah tua dan kelebihan muatan berbelok memasuki jalan di depan rumahnya, diikuti oleh sebuah truk engkel kecil yang baknya dipenuhi oleh tumpukan perabotan bekas, kardus-kardus, dan beberapa kasur yang digulung. Mobil minibus itu berhenti tepat di depan gerbang. Pintu terbuka, dan keluarlah Bram, diikuti oleh Sandra, Ibu Sandra, dan beberapa orang lain yang tidak Rindy kenali. Mereka semua turun dengan wajah penuh kemenangan. Bram berdiri dengan angkuh, berkacak pinggang sambil menatap rumah itu, seolah seorang raja yang kembali untuk merebut tahtanya. Sandra tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar saat memandangi rumah 2 lantai itu. Ibunya bahkan terlihat mengusap air mata haru. Mungkin tak percaya putrinya akan tinggal di rumah sebagus itu. Mereka tampak begitu percaya diri, begitu pongah. Tawa dan celotehan mereka terdengar sampai ke tempat Rindy memarkir mobilnya. Pemandangan itu tidak menyakiti hati Rindy. Sebaliknya, ia merasakan semacam kasihan yang aneh. Mereka seperti sekawanan semut yang dengan gembira berbaris menuju genangan air, tidak menyadari bahwa mereka akan segera tenggelam. "Ini rumah kita sekarang, San." Rindy bisa membaca gerak bibir Bram yang berkata pada Sandra sambil merangkul pundaknya. Sopir truk turun dan bertanya di mana barang-barang harus diturunkan. Bram, dengan gaya seorang majikan, menunjuk ke arah garasi. "Mulai turunkan saja di situ dulu, Pak." Namun, saat ia melangkah menuju gerbang untuk membukanya, langkahnya terhenti. Matanya terpaku pada sesuatu yang tergantung di pagar. Sebuah pelang besar berwarna kuning cerah dengan tulisan hitam tebal. "Telah dijual, terima kasih." Ekspresi wajah Bram berubah dalam sekejap. Dari angkuh menjadi bingung total. Ia mendekati pelang itu, menyentuhnya, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sandra dan keluarganya ikut mendekat. Tawa mereka lenyap seketika. Kebingungan mulai menjalar di antara mereka. "Ini apa-apaan?" gumam Bram. Cukup keras untuk didengar oleh yang lain. "Pasti kerjaan orang iseng." Ia mencoba mendorong gerbang itu, tapi gerbangnya terkunci rapat. Ia menggedor-gedornya dengan tidak sabar. "Rindy, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." Teriaknya. Teriakannya sia-sia. Yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang di luar skenario mereka. Pintu utama rumah itu terbuka. Namun yang keluar bukan Rindy. Seorang pria asing, pemilik baru rumah itu, keluar dengan wajah kesal karena keributan di depan rumahnya. "Maaf, ada apa ini ribut-ribut?" tanya pria itu dengan nada tidak suka. Bram menatap pria itu dari atas ke bawah.
Bapak siapa ya? Saya pemilik rumah ini. Kenapa Bapak bisa ada di dalam? Pria itu tertawa sinis. Pemilik? Maaf, Mas. Saya baru saja membeli rumah ini 3 hari yang lalu dari pemilik sahnya, Ibu Rindi Astuti. Ini buktinya, kata pria itu sambil menunjukkan salinan akta jual beli dari ponselnya. Jadi, kalau tidak ada kepentingan, tolong jangan membuat keributan di sini. Dunia Bram, Sandra, dan keluarganya seakan runtuh saat itu juga. Wajah mereka pucat pasi. Ibu Sandra bahkan sampai terduduk lemas di aspal jalan. Dijual? Tidak mungkin. Bram, ini bagaimana? Pekiknya histeris. Sandra menarik-narik lengan Bram. Matanya melotot tak percaya. Mas, ini maksudnya apa? Kamu bilang ini rumahmu? Kok bisa dijual? Bram sendiri tampak seperti orang linglung. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Masih tak mampu memproses informasi itu. Ia mencoba menelepon Rindi, tapi tentu saja panggilannya tidak diangkat. Ia berteriak-teriak seperti orang gila, memanggil nama Rindi, menuduh pria pemilik baru itu sebagai penipu. Keributan itu mulai menarik perhatian beberapa tetangga yang keluar dari rumah mereka untuk menonton drama gratis itu. Saat itulah Rindi memutuskan adegannya sudah cukup. Ia menyalakan mesin mobilnya, melaju perlahan, dan berhenti tepat di seberang jalan, di samping truk yang penuh muatan itu. Ia menurunkan kaca jendelanya. Semua mata kini tertuju padanya. Ia menatap Bram dengan tatapan tenang. Mencari sesuatu, Mas? Tanyanya dengan suara datar. Wajah Bram memerah padam saat melihatnya. Campuran antara amarah, malu, dan kebingungan. Rindi, apa-apaan ini? Kamu jual rumah kita tanpa bilang-bilang. Rumah kita? Rindi mengulang kata itu dengan nada mengejek. Maaf, mungkin kamu lupa. Sertifikat rumah itu atas nama saya. Jadi, itu rumah saya. Dan saya berhak menjualnya pada siapapun yang saya mau. Katanya, sambil dengan sengaja menunjukkan map berisi salinan akta jual beli di kursi sebelahnya. Ia kemudian menatap Sandra dan keluarganya yang menatapnya dengan tatapan benci. Dan kalian, sepertinya kalian salah alamat. Istana yang dijanjikan untuk kalian ternyata sudah tidak ada. Mungkin kalian bisa coba cari di tempat lain. Kemudian, Rindi memberikan pukulan terakhirnya. Oh iya, satu lagi, katanya sambil menatap Bram lagi. Jangan repot-repot ke bank. Rekening bersama kita sudah saya bekukan. Dan gugatan cerai sudah saya daftarkan pagi ini. Pengacaraku akan segera menghubungimu. Itulah batasnya. Pertahanan terakhir mereka hancur. Histeria pun pecah. Sandra menjerit-jerit seperti orang kesurupan, menyalahkan Bram. Ibunya menangis meraung-raung, meratapi nasib sial putrinya. Bram sendiri hanya bisa berdiri mematung, wajahnya kosong, sebelum akhirnya menendang ban truk dengan frustrasi sambil meneriakkan sumpah serapah. Mereka menjadi tontonan yang menyedihkan di tengah jalan, diimpit oleh tumpukan perabotan yang tidak punya tempat untuk dituju. Rindi tidak menunggu lebih lama. Pertunjukannya sudah selesai. Ia menaikkan kaca jendela mobilnya, meredam suara hiruk-pikuk di luar. Ia melirik sekali lagi ke kaca spion, melihat kekacauan yang ia ciptakan. Ia tidak merasa bahagia. Ia juga tidak merasa sedih. Yang ia rasakan adalah semacam kelegaan yang getir. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan yang pongah, tapi senyum miris. Senyum karena telah berhasil melewati badai, meskipun ia harus menghancurkan kapalnya sendiri untuk bisa selamat. Ia menginjak pedal gas, meninggalkan pemandangan itu di belakang, menuju lembaran hidupnya yang baru. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Rindi. Gugatan cerainya berjalan lancar. Dengan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan dan Bram yang tidak memiliki sumber daya finansial untuk menyewa pengacara yang sepadan, prosesnya berjalan relatif cepat. Hak asuh Dion dan Anissa jatuh sepenuhnya ke tangannya, sebuah keputusan yang bahkan tidak coba dilawan oleh Bram. Rindi tidak meminta sepeser pun uang tunjangan dari Bram. Ia tidak mau ada ikatan apapun lagi dengannya. Ia hanya ingin kebebasan. Dan ia mendapatkannya.
Dari hasil penjualan rumah lamanya, setelah dipotong biaya pengacara dan lainnya, Rindi membeli sebuah rumah yang lebih kecil di klaster perumahan yang berbeda. Rumah itu tidak semegah istana lamanya. Halamannya pun tidak seluas dulu. Tapi rumah ini terasa jauh lebih hangat, lebih damai. Tidak ada bayang-bayang pengkhianatan yang bersembunyi di sudut-sudutnya. Ia menatanya dengan seleranya sendiri, menciptakan sebuah kepompong yang nyaman untuk dirinya dan anak-anaknya. Di taman belakang yang mungil, ia menanam bunga-bunga mawar, bukan anggrek bulan. Mawar memang butuh perawatan ekstra, tapi Rindi kini punya banyak waktu dan cinta untuk memberikannya. Ia memutuskan untuk tidak kembali bekerja kantoran. Ia menggunakan sisa uangnya sebagai modal untuk memulai bisnis catering kecil-kecilan dari rumah. Sebuah passion yang sudah lama ia pendam. Awalnya hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat dan tetangga. Namun dari mulut ke mulut, bisnisnya mulai berkembang. Ia menikmati setiap prosesnya. Mulai dari berbelanja ke pasar di pagi hari, meracik bumbu di dapurnya yang cerah, hingga menata makanan di dalam kotak. Kesibukan itu menjadi terapinya. Anak-anaknya pun beradaptasi dengan baik. Mereka merindukan ayah mereka pada awalnya. Tapi suasana rumah yang tenang dan ibu yang kini selalu ada untuk mereka, yang lebih sering tersenyum, membuat mereka merasa aman. Rindi menjelaskan perceraian itu kepada mereka dengan bahasa yang sederhana dan jujur, tanpa menjelek-jelekan ayah mereka. Ia hanya berkata bahwa ayah dan ibu sudah tidak bisa tinggal bersama lagi, tapi cinta mereka sebagai orang tua tidak akan pernah berubah. Suatu sore, saat Rindi sedang sibuk mengurus pesanan untuk acara arisan, ponselnya berdering. Sebuah nomor yang tidak ia kenal. Ragu-ragu, ia mengangkatnya. Ternyata itu adalah suara ibu mertuanya, atau lebih tepatnya, mantan ibu mertuanya. Suaranya terdengar ragu dan penuh penyesalan. "Rindi, ini ibu. Enduk, maaf ibu mengganggumu," katanya pelan. Sudah berbulan-bulan mereka tidak berkomunikasi. Rindi menarik napas. Amarahnya pada Bram tidak pernah ia limpahkan pada orang tua Bram yang tulus. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu apa kabar?" "Ibu baik. Kamu dan cucu-cucu ibu bagaimana kabarnya?" "Kami juga baik, Bu. Alhamdulillah." Terjadi keheningan sejenak, sebelum wanita itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Enduk, ibu mau minta maaf, atas nama Bram, atas semua kelakuannya yang sudah menyakitimu. Ibu dan bapak malu sekali. Kami sudah menganggapmu seperti anak kami sendiri." "Sudah, Bu. Semua sudah berlalu. Rindi sudah ikhlas," jawab Rindi dengan tulus. Dan ia memang bersungguh-sungguh. Tidak ada lagi dendam di hatinya. Yang ada hanya pelajaran. Dalam obrolan itu, mantan ibu mertuanya itu secara tidak langsung menceritakan kabar tentang Bram. Setelah insiden memalukan itu, Bram dan Sandra mencoba menyewa sebuah kontrakan kecil. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa uang, hidup mereka sangat sulit. Pertengkaran terjadi hampir setiap hari, biasanya dipicu oleh masalah ekonomi. Keluarga Sandra yang awalnya mendukung, kini terus-menerus menyalahkan Bram. Menurut kabar terakhir yang didengar ibu, Sandra akhirnya meninggalkan Bram dan kembali ke rumah orang tuanya. Bram kini hidup sendirian, terlilit utang, dan berpindah-pindah tempat tinggal. Mendengar cerita itu, Rindi tidak merasakan kepuasan atau kebahagiaan. Ia hanya merasakan kehampaan. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Fondasinya terlalu rapuh. Setelah menutup telepon, Rindi berjalan ke teras belakang. Dion dan Anissa sedang bermain kejar-kejaran di rumput. Tawa mereka terdengar begitu renyah dan lepas. Ia duduk di kursi rotan, memandangi mereka dengan hati yang penuh. Inilah harta karunnya. Inilah surganya yang sesungguhnya. Surga yang tidak terbuat dari tembok dan atap, melainkan dari tawa dan kedamaian. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, menandakan matahari akan segera terbenam dan malam akan tiba. Tapi Rindi tidak takut akan kegelapan. Ia tahu, setelah setiap malam, akan selalu ada fajar yang baru. Ia menatap matahari yang perlahan turun di ufuk barat, bukan dengan kesedihan karena sebuah akhir,
tapi dengan senyum penuh harapan akan sebuah awal yang baru. Ia telah melewati nerakanya, dan kini ia berdiri tegak di ambang pintu lembaran barunya. Lembaran baru yang bersih, tanpa duri, yang akan ia tulis sendiri dengan tinta kebahagiaan dan kekuatannya. Dan ia tahu, cerita kali ini akan jauh lebih indah.